Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Channel Kamil. Dan seperti yang pekan lalu nih, kemarin kita udah ngobrolin soal insight apa yang ada di balik haji, di balik kisahnya Nabi Ibrahim dan sekeluarga. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya, gemnya, permatanya itu, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita masih bakal ngebahas tentang hal itu juga, karena kalau bicara soal, ya balik lagi ya, kalau kayak yang Bang dibilang, bahwa kalau kita lihat berhaji atau kurban ini banyak banget pembelajaran kehidupan yang luar biasa. Dan yang bakal kita bahas sekarang ini adalah ketika Nabi Ibrahim kedapatan mimpi untuk menyembelih anak. Tentu ini bukan sesederhana bahwa dapat mimpi ya udah kamu Ismail langsung kayak gini, bukan kayak gitu juga. Tapi coba sekarang kita lihat dulu ke dalam diri kita sendiri, ke dalam keluarga kita sendiri. Gimana sih biasanya kalau kita minta anak kita buat sholat, biasanya gimana? Nah, sholat! Mungkin gitu ya. Nah, ayo cepetan, susah banget sih kamu temenin dibanguninnya, bangun! Mungkin gitu, kalau mau bangun subuh misalkan, atau mungkin mau sholat, biasanya mungkin kayak gitu. Atau gimana sih caranya bentuk komunikasi kita kepada anak-anak kita ketika kita menganjurkan anak untuk melakukan sesuatu itu biasanya gimana sih? Teriak-teriak, marah-marah, sampai pakai urat. Nah, di sini ada pembelajaran yang menarik dari kisahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat ini rujukannya ada di surat As-Saffat ayat 101 sampai 102. Dan secara sederhananya aja yang saya dapat kayak gini. Jadi ketika Nabi Ibrahim dulu kan kita sudah tahu ya, cerita sebelumnya Nabi Ibrahim begitu merindu-rindukan seorang anak, akhirnya anaknya lahir. Tapi kemudian pada saat itu istri dan anaknya diminta untuk tinggal di lembah Bakah. Di lembah Bakah yang tidak ada penghuninya, sumber kehidupan atau air seolah-olah itu nggak ada gitu. Pokoknya aneh banget lah. It's very very unusual buat seorang ayah ngajak keluarganya untuk ke tempat yang seperti itu. It's very very unusual. Dan tapi sahabat-sahabat sekalian, itu semua pada akhirnya Nabi Ibrahim sekeluarga itu lulus dengan sangat-sangat baik. Bagaimana mereka merespon hal-hal itu, mereka merespon itu sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga kita tahu air Zam-Zam, sebuah keajaiban yang luar biasa, itu dari sebuah keikhlasan seorang ayah dan keteguhan seorang bunda, lahirlah Zam-Zam. Ya, jadi betapa indahnya kehidupan pernikahan antara Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar itu memberikan kebermanfaatan yang bahkan kita bisa ngerasain sampai sekarang. Ini nih luar biasa. Ini nih kehidupan pernikahan yang luar biasa, keren banget. Dan tapi belum sampai situ ternyata kemudian ada episode selanjutnya. Episode selanjutnya adalah masa-masa di mana Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya. Itu sampai seperti itu. Coba kebayang, seorang Nabi Ibrahim yang ikhlas, yang tulus gitu ya, dapat perintah loh. Itu perintah ya, perintah. Apa yang kemudian beliau lakukan kepada anak-anaknya ini sungguh luar biasa. Kita lihat As-Saffat ayat 101 sampai 102. Nabi Ibrahim kemudian bertanya. Nah, secara sederhananya, secara konversasional kita sehari-hari, boleh jadi mungkin obrolannya kayak gini. Nah, ayah tuh habis mimpi. Mimpinya tuh gak cuma sekali, mimpinya tuh berkali-kali. Mimpinya itu seolah-olah ayah diminta untuk menyembelih dirimu. Menurutmu gimana? Jadi nanya pendapat gitu. Nanya pendapat untuk kepada Nabi Ismail yang sudah balik. Ini kan luar biasa banget. Sekarang coba kalau kita lihat kebanyakan orang tua yang ada di sekitar kita gitu ya. Kebanyakan orang tua yang mungkin anaknya sudah remaja gitu. Seberapa sering kita meminta pendapat anak kita?
Saya nggak tahu. Kadang-kadang, mungkin masih banyak kan. Nah, kamu harus nilai ujian harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, kamu harus lulus nanti masuk ke universitas ini. Nah, kamu harus ke fakultas ini. Nah, kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kadang-kadang kita lebih mengedepankan nafsu kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Nafsu apa? Nafsu pengen diturutin sama anak-anak kita. Kalau anak-anak gak nurut, seolah-olah kita punya senjata andalannya. Senjata andalannya apa? Awas kamu durhaka. Wah, gawat. Padahal keinginan-keinginan kita seperti tadi itu sebagai orang tua belum tentu itu dicap sebagai ibadah juga kan. Belum tentu mungkin penting-penting amat. Ya nggak? Dan ini mungkin bawaan dari dulu kecil. Dari dulu kecil waktu misalkan anak kita masih balita, gimana cara kita ngajak sholat anak-anak kita? Sholat nak. Waduh. Padahal kalau misalnya kita lihat di sini komunikasi as-saffat ini, surat as-saffat ayat 101 sampai 102 ini, untuk sebuah perintah yang diturunkan langsung kepada Nabi Ibrahim. Perintahnya apa? Slay, sembelih. Aku diminta untuk menyembelih. Kemukakan apa pendapat. Ini luar biasa banget. Bahwa ketika ada ibadah seperti ini, Nabi Ibrahim mengajukan meminta pendapat dari Nabi Ismail. Dan dia nggak kalah mengagumkan, itu adalah jawaban Nabi Ismail. Yang kurang lebih kalau dibahasakan ke bahasa sederhana kita, konversasional kita, ya kalau itu memang betul-betul perintah Allah, ya udah jalanin aja yuk. Insya Allah ayah bakal ngedapetin aku orang-orang yang insya Allah bakal siap sabar untuk itu. Bayangin. Yang mau saya highlight satu lagi di sini adalah bagaimana seorang Nabi Ismail dibesarkan. Ya, ini luar biasa. Ini asuhan dan didikan yang luar biasa gitu, bahwa hanya asuhan dan didikan yang fokusnya sama iman lah yang bisa membuat seorang anak bisa jadi seperti ini. Ya, hanya asuhan dan didikan yang fokusnya adalah iman yang bisa menjadikan anak-anak kita seperti ini. Sekarang coba kita lihat. Ketika kita ngasuh anak, apa sih yang jadi fokus kita sama anak-anak kita? Nah, kamu nanti udah besar, masa jadi tukang sampah? Nanti kamu gimana nanti hidup? Aduh, materialistis banget. Atau bahkan ketika anak-anak kita sekolah sekarang, pernah nggak sesekali gitu kita berpikir dan merenungi gitu, misalkan untuk pendidikan anak-anak itu, contoh misalnya, kenapa anak kita dipaksa buat ranking 1? Bukan berarti ranking 1 tidak penting ya, tapi kita balik lagi ya, kalau kita bicara esensi, kenapa anak kita kadang-kadang sebagian orang tua memaksa anak-anak untuk ranking 1? Padahal coba sekarang pikirin, untuk kehidupan kita sekarang aja gitu, kalau saya tanya sekarang, apa bedanya tanaman dikotil dan monokotil? Ada masih ingat gak? Kalau buat Anda yang mungkin kuliah atau mungkin kerjanya sekarang yang berhubungan sama ilmu itu pasti kayak gitu. Tapi buat yang enggak, apa coba gunanya? Oke, ada yang masih ingat gak? Kaidah tangan kanan Faraday. Naon deh, ya apa itu? Kaidah tangan kanan Faraday itu fisika elektromagnet. Yang kalau ada listrik arusnya ke sini, nanti magnetnya ke sini. Itu buat apa pula ya? Ya udah, ganti deh. Logaritma. Coba masih ingat nggak logaritma? Buat apa? Logaritma, trigonometri. Sebutkan isi dari perjanjian Renfield. Nah, loh. Apa coba itu perjanjian Renfield? Pernah nggak dulu kita kepikiran buat apa dulu kita belajar Pithecanthropus erectus? Ngapalin nama-nama bahasa Latin, genetum genemon. Yang wait, itu kepake nggak sih dalam kehidupan kita saat ini? I don't wanna say that ilmu-ilmu itu tidak berguna, bukan. Kita dulu nggak pernah belajar apa kepentingan ilmu itu buat kita. Ya, kita nggak pernah belajar apa kepentingan ilmu itu buat kita. Dan kita ngerasain sampai sekarang nggak tahu apa kegunaan ilmu itu buat kita, dan kemudian kita paksa anak-anak kita ranking 1. Apa yang jadi fokus pendidikan kita? Apa yang jadi fokus pengasuhan kita buat anak-anak kita?
Apalagi di zaman sekarang nih katanya nih lagi zonasi. Wah, lagi zonasi. Ada yang sampai maksa-maksain bikin kakak baru, misalkan kartu keluarga baru, untuk sekedar masuk ke sekolah favorit. Ini apa yang mau dibangun sebenarnya? Ngajarin apa kita sama anak-anak kita? Kita mengajarin ke anak-anak kita kalau misalkan, nah nih, kalau hidup itu harus manipulatif kayak gini. Kacau gitu. Kacau. Sahabat-sahabat sekalian, seseorang yang menikmati ngeprank itu bisa terlahir dari dalam rumah kita. Seorang pembunuh massal yang membunuh banyak orang di kemudian hari mungkin aja bisa jadi lahir dari rumah kita. Seseorang yang kira-kira dia akan memberikan hoax, menipu banyak orang, dan kalau dia udah dapat jabatan, dia bisa merusak, dan itu bisa terlahir dari rumah kita. Tapi sebaliknya, seseorang yang amanah, seseorang yang fatonah, seseorang yang sidik, seseorang yang tablik, yang dia bisa membawa kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya seluas-luasnya, itu juga bisa terlahir dari rumah kita. Maka komunikasi as-sofat ini memberikan pelajaran bagi kita mana yang jadi fokus kita dalam hal mengasuh anak, apa yang menjadi pondasi paling dasar yang itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari buat anak-anak kita. Yang paling penting, yang tidak boleh tidak harus nancap masuk ke dalam hati anak-anak kita, apa sih pondasi itu? Apakah pondasi itu keimanan? Kalau pondasi itu keimanan, sahabat-sahabat sekalian, inilah yang menjadi pembelajaran, inilah yang menjadi esensi yang paling penting dari komunikasi as-sofat 101-102. Bagaimana bahkan untuk sebuah perintah yang langsung diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk segera dilakukan, segera dijalankan, untuk segera dieksekusi, itu ternyata membuka ruang-ruang diskusi bersama Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita juga melihat jawaban istimewa dari Nabi Ismail alaihissalam adalah hasil didikan yang luar biasa dari orang tua yang sedemikian fokus menjadikan fondasi yang paling utama dari pengasuhan anak-anak adalah keimanan. Maka sahabat-sahabat sekalian, mari kita bercermin, mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri, mari kita lihat ke dalam keluarga kita. Kalau kita mau berkumpul bersama di jannah sama pasangan anak-anak kita, mana sih kiranya yang perlu menjadi fondasi buat pengasuhan anak-anak kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pekan depannya. Sahabat sekalian, tanamkan kecintaan akan Baitullah yang penuh hikmah kepada hati anak-anak kita melalui buku 3 Tanah Suci karya saya, Chan Kamil, buku Elmat. Untuk link pemesanannya bisa dicari di bawah sini ya, di deskripsi di bawah sini.